Amen. Amen. Terima kasih Ibu. Ibu Verly. Shalom Ibu. Bulan lalu saya mimpi melihat naga di langit warnanya hitam, tapi di pinggir-pinggir tubuhnya ada api. Saya kurang paham apa maknanya Bu. Terima kasih untuk pencerahannya. Naga itu bukan naga. Kalau di Alkitab dikatakan itu adalah Satan gitu loh, setan gitu ya. Jadi ini berbicara tentang kuasa si jahat, si iblis. Kalau dia ada di langit, begitu. Kalau dia ada di langit berarti karena iblis itu kan dia itu adalah penguasa di udara. Kalau di Alkitab mengatakan di Efesus 6, saudara-saudara. Jadi karakter daripada naga itu adalah jahat, iblis, setan, begitu ya. Jadi mungkin saudara diperlihatkan oleh Tuhan pemerintah di udara, saudara-saudara. Di pinggir-pinggir tubuhnya ada api, di pinggir tubuhnya ada api. Biasanya naga itu keluar api dari mulutnya, mereka menyemburkan api-api gitu ya. Tapi kalau tubuhnya ada api, berarti ini adalah merupakan suatu penunjukan daripada Tuhan bahwa kuasanya bisa kuasa Tuhan, yaitu roh Tuhan. Dengan kuasa Tuhan akan membunuh si naga ini, si setan ini, bahwa si setan ini tidak berkuasa. Dan kita tahu itu saudara-saudara ya, bahwa Tuhan yang akan mengunci si setan ini, saudara-saudara, di sebelum kerajaan 1000 tahun. Amin. Jadi ini kuasa Roh Kudus yang saya terlalu percaya, kuasa doa. Saudara-saudara kita menggerakkan Tuhan untuk menghancurkan segala musuh-musuh kita. Amin. Amin. Christina Lani, Bu Hana, waktu saya masih sekolah saya pernah bermimpi kota-kota dilanda musibah seperti banjir besar. Waktu itu saya tidak tahu itu namanya tsunami. Dan banyak mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga, yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga saya. Apa yang akan terjadi dalam rumah tangga saya. Tapi saya belum banyak mengerti. Saya tergerak untuk bisa bergabung di sekolah Ibu Hana. Silakan Ibu Christine. Soal mimpi besar, banjir besar itu sebenarnya ini banyak sekali dimimpikan oleh anak-anak Tuhan. Dan saya terlalu percaya bahwa di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang menggenapi mimpi firman-Nya yang berkata di dalam Yoel 2 ayat 28 bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas segala generasi, saudara. Yang tua bisa mendapatkan mimpi-mimpi penglihatan, yang muda bisa bernubuat, dan juga bisa mendapatkan bayi-bayi juga, anak-anak kecil juga, saudara, bisa mendapatkan penglihatan. Itu sudah banyak terjadi mulai dari 15 tahun yang lalu. Saya sudah melihat itu nyata di dalam kehidupan anak-anak di Indonesia, saudara-saudara. Selvin itu juga ya, itu juga ngomong-ngomong, si Selvin sekarang di mana ya ibu-ibu ya? Itu juga saya sempat doakan, itu ada cerita khusus tuh untuk si Selvin. Nopi Papilaya, salam Bu Hana, saya minta bantu doa untuk buat anak saya. Hari Senin nanti mau ke Makassar. Terima kasih, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat. Amin Bu. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Kau melindungi anak Ibu Novi, Tuhan. Ketika dia berangkat ke Makassar, perlindungan-Mu terjadi. Jauhkan Tuhan dari segala pengaruh corona, Tuhan. Setiap udara yang dia hirup, setiap benda-benda yang dia jamah, Engkau kuduskan, Engkau balur dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada satu kuasa apapun, Tuhan, yang menjamah tubuh daripada anak ibu ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu terjadi atas mereka, Tuhan, sekeluarga, kemanapun mereka melangkah. Dan hamba juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini menonton. Hamba berdoa kemanapun mereka melangkah, pergi ke pasar, Tuhan, atau bekerja. Hamba berdoa Engkau filter semua, Tuhan, udara-udara yang mereka hirup. Bahkan Tuhan, Kau kuduskan, Tuhan. Matikan semua kuasa-kuasa virus dari benda-benda yang mereka jamah, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di saat kami meminta Engkau, Tuhan, Engkau turut campur tangan. Tidak ada satupun satu orang pun, Tuhan, dari anak-anak-Mu di tempat ini yang akan, Tuhan, hamba berdoa, hamba mohon, hamba
minta agar mereka tidak ada satupun mereka dan bahkan keluarga-keluarga yang mereka kasihi, Tuhan, yang akan terjamah oleh coronavirus, oleh pemeliharaanmu atas mereka, Tuhan, menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Marita mohon bantuan doa untuk mama saya yang sudah 2 tahun tidak dapat melihat. Penglihatannya tiba-tiba kabur sehingga jadi buta. Nama mama saya Damaris. Terima kasih sis. God bless. Oke. Itu kayaknya diabetes ibu sister. Karena diabetes jadi bisa mengakibatkan buta. Coba sampai di rumah ambil kacang panjang ya, yang kecil-kecil itu yang panjang, kacang panjang, terus sama tomat yang segar gitu, yang mentah gitu, terus di blender, di blender begitu, minum 2 kali sehari, 1 gelas pagi dan sore hari, saudara-saudara. Karena ini dulu saya pernah dapat resepnya, saya telat. Dulu mama saya penyakit diabetes juga, dan saya tidak tahu bagaimana menyembuhkannya, karena ibu saya ini diabetesnya tuh udah diabetes tingkat tinggi, begitu akhirnya meninggal karena diabetes juga. Jadi waktu saya dapat kabar tentang ini resep dari Cina, yaitu kacang panjang dan tomat, saya tidak sempat memberikannya kepada ibu saya. Tapi kalau ibu coba dibuat di rumah ya, coba dibuat di rumah 2 kali sehari. Ada yang sakit lagi, kita doa, sedang mengalami sakit sesak napas dan leher bangka seperti gondok. Oke, Ibu Syael, yuk tumpangin tangan yuk saat ini. Shalom Ibu Hana, Celsius Purba. Shalom Ibu Hana, doakan pelayanan saya tunanetra, saya Celsius. Oke, baik Pak. Bapak atau Ibu ya? Ibu Celsius atau Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk Ibu Marita, mamanya Damaris Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami kabur penglihatan atau tidak bisa melihat lagi. Dan juga Bapak, kami berdoa untuk Ibu Sael Walego atau Bapak Sael. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang sakit saat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berdoa agar Engkau sembuhkan Tuhan penyakit diabetes dan penyakit Tuhan Yesus, kebutaan atau kabur penglihatan daripada Ibu Damaris. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdiri atas mereka Tuhan yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan setiap sakit penyakit gondok Tuhan, sakit penyakit sesak napas Tuhan. Tuhan, aku berdoa, bukakanlah mata yang buta, bukakanlah Tuhan Yesus mata yang tidak melihat Tuhan, mata yang kabur Tuhan, bukakanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit diabetes di dalam tubuh Ibu Damaris disembuhkan Tuhan. Dalam tubuh Bapak Sael juga Tuhan, disembuhkan Tuhan Yesus tubuhnya, disembuhkan sesak napasnya, berikan dia pernapasan yang lega Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan setiap kuasa-kuasa serangan-serangan si iblis, baik itu Tuhan Yesus dari penyakit-penyakit gondok. Cabut Tuhan semua penyakit gondok ini Tuhan dari leher beliau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Celsius Purba Tuhan, yang saat ini juga tunanetra Tuhan, dia melayani jiwa-jiwa juga Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, sekalipun dia tunanetra, tapi Tuhan kuasa-Mu bekerja luar biasa dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi mulutnya, urapi tangannya, urapi tubuhnya Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan untuk melayani orang-orang yang bisa melihat, agar orang-orang itu Tuhan, sekalipun Bapak Celsius Tuhan tidak bisa melihat, namun dia akan melayani orang-orang yang buta hatinya Tuhan, supaya mereka boleh melihat Tuhan.
Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tanda-tanda mujizat boleh terjadi, yang sakit boleh disembuhkan lewat pelayanan Bapak Celsius Tuhan. Oh terima kasih, yang buta melihat Tuhan, yang mati bangkit Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang terhilang boleh dikembalikan kepada kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu tercurah atas Bapak Celsius, kesembuhan terjadi atas Ibu Damaris Tuhan, dan juga Bapak Sael Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bu, saya seorang ibu yang di atas sudah Ibu jelaskan tentang mengalami perjumpaan di padang gurun dengan Tuhan, dan sering mengalami mimpi perjumpaan dengan Tuhan. Saat saya memutuskan suatu hari, satu hari, satu malam saya hanya beraktivitas membaca Alkitab, disertai berpuasa. Kemudian saat jam 3 pagi, tiba-tiba Alkitab yang saya baca seperti tayangan film. Wow, luar biasa. Apakah saya sedang dibawa ke hadiran Tuhan dalam peristiwa tersebut? Karena bukan mimpi tapi nyata, Tuhan memberkati. Maksudnya Bu, Alkitab sedang saya pagi-pagi, tiba-tiba Alkitab yang sedang saya baca seperti tayangan film. Maksudnya seperti tayangan film tuh maksudnya dapat penglihatan Bu, maksudnya apakah juga sama saya sedang dibawa ke hadirat Tuhan dalam peristiwa tersebut, karena bukan mimpi tapi nyata. Ya, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar Ibu. Kalau saya bahkan pernah satu kali saya pernah mundur ke belakang ke zamannya Gideon. Saudara-saudara, saya tahu aja itu di zamannya Gideon. Saya melihat baju-baju mereka, Gideon, entah kenapa kalau kita di alam roh semuanya itu telanjang, semuanya itu tidak ada yang tersembunyi. Kita kita tahu aja. Makanya di dalam hadirat Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada masa lalu, masa sekarang, saudara-saudara, di hadapan Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, saya pernah kayak semacam time lapse gitu ya. Jadi saya pernah mundur ngelihat gitu di zamannya Gideon itu seperti apa, saudara-saudara. Saya pokoknya tahu aja itu di zamannya Gideon. Saya sampai bilang, Tuhan kembalikan saya ke tempat tidur saya, karena saya takut terjebak di situ, saudara. Itu saya mengalami hal-hal yang demikian. Nah, saya perhatikan ini biblikal nggak gitu ya? Ini ada nggak di Alkitab? Di firman Tuhan kan dikatakan bahwa Tuhan memegang segala rahasia waktu, saudara-saudara. Dan Tuhan, kita ngelihat juga bagaimana Philips tiba-tiba, saudara, diangkat secara tiba-tiba dari satu kota ke kota lain, ya. Itu juga bisa terjadi, dan juga naik ke atas langit gitu, terbang-terbang gitu kan. Juga saya sering mengalami yang namanya terbang-terbang, saudara. Nah, saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba saya ada di China, saudara. Ada kan tuh di China tempat yang Tiananmen itu, saudara, ada gambar pendiri Mao. Si Mao itu, saudara, presidennya Cina zaman komunis itu, ada fotonya di situ. Nah, tiba-tiba saya muncul dari tanah. Tiba-tiba saya ada di jalan gitu, ngeliatin orang lewat-lewat gitu. Tapi orang nggak bisa ngeliat saya, tapi saya bisa ngeliat mereka. Itu bisa ngalami yang kayak gitu-gitu loh, ibu-ibu. Dan saya juga pernah dengar banyak dari beberapa hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, yang mereka tuh bergerak dalam alam roh gitu ya. Mereka tuh bisa tiba-tiba ada di tempat yang lain, berdoa tiba-tiba di tempat yang lain. Saya sudah sering mendengar orang-orang bisa mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara-saudara. Dan memang itu Alkitabiah, jadi nggak heran. Maria Magdalena, shalom, saya minta pendapat mengenai putri saya yang kuliah di Jakarta. Dengan situasi saat ini, apakah saya harus memaksanya pulang kampung, Bu? Kami jujur semua cemas sendirian di sana, sedangkan putri saya bilang lebih baik mencemaskan kalau dia menempuh perjalanan untuk pulang. Mohon pencerahan. Nah, saat ini kan orang-orang dilarang nih keluar rumah. Orang-orang bahkan gak boleh pulang kampung pada musim lebaran gitu ya. Sebaiknya kita harus taat aturan. Sebaiknya anak ibu
lebih baik kalau menurut saya pribadi, karena saat ini coronavirus sudah kemana-mana ya di Jakarta. Jadi alangkah lebih baiknya kita berdiam diri dulu sama Tuhan. Karena orang pulang kampung tambah banyak, nanti banyak masalah di kampung. Kebanyakan saat itu ibu-ibu. Kalau kemarin itu dari, nggak usah cerita orang lain deh. Jadi kalau menurut saya, ibu berdoa dulu, tanya Tuhan, sumber terpercaya gitu ya, karena ibu orang tuanya, Tuhan pasti kasih petunjuk yang benar tuh kepada ibu, bukan ke saya. Kalau saya tuh cuma memberikan pandangan gitu ya. Kembali lagi ibu yang harus mengambil keputusan. Kalau saya pribadi, saya tunggu waktu Tuhan yang terbaik, karena saat ini pemerintah sudah mengatakan berdiam diri di rumah, lockdown, gak boleh pulang kampung, ya ikutin aja dulu Bu. Ratna Sari, Sis Hana, mohon dukung dan doa. Saya sakit perut akhir ini, sering sakit, badan ini sering terasa letih, lemah. Saya bersyukur telah mengenal ibu, tolong doakan. Nonse, thanks Ibu Hana yang sangat bersyukur mengenal ibu, tolong doakan saya karena gondok. Tuhan memakai ibu dengan dahsyat. Jadi tadi ada dua, berarti ada dua gondok ya Bu ya. Ada ibu yang lain ya, dengan Ibu Nonshe, Bapak yang lain. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari Nonse yang saat ini Tuhan penyakit gondok, Tuhan tolong pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaan gondoknya. Cabut Tuhan semua gondok-gondok itu Tuhan, benih-benih gondok itu dari dalam kelenjar lehernya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mengempeskan Tuhan Yesus benjolan-benjolan itu kami cabut. Setiap roh kanker, roh tumor, gondok daging tumbuh, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapak. Kami perkatakan kesembuhan, kami perkatakan pemulihan saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Sister Ratna Sari yang tubuhnya Tuhan Yesus sering sakit, yang Tuhan perutnya sering sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kami perkatakan kekuatan kesembuhan, pembaharuan dari Tuhan Yesus ke dalam tubuh mereka. Tuhan, aku taklukkan tubuh mereka untuk tunduk kepada kerajaan Allah, kepada firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit perut, segala keletihan tubuh dihentikan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala gondok-gondok juga Tuhan dicabut, dikempeskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibu Hasni, kita doakan ya Bu ya. Saya akan doakan di dalam doa pribadi nanti. Permatamu cita apa ini? Maksudnya permatamu ini maksudnya apa? Cita apa? Cerita apa? Oh, ceritanya panjang, sudah kemana-mana. Nanti ulang lagi dari awal ya. Nanti nyicil-nyicil nontonnya, soalnya panjang sekali begitu. Minta dukungan doa di Ambon. Beberapa waktu ini ada roh setan yang membawa anak muda di Ambon untuk bunuh diri. Apa pendapat Ibu mengenai hal ini? Setan itu di mana-mana saja Pak, nggak cuma di Ambon saja. Di sini di Amerika ini roh bunuh dirinya tinggi sekali Pak. Jadi memang roh kematian, roh maut itu memang ada di mana-mana ya Pak ya. Jadi kita perlu mendoakan anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka tidak frustasi. Karena anak muda ini bisa saja dia ini stres, frustasi, atau depresi gitu ya. Kayak kalau di Amerika Pak, itu anak-anak muda banyak yang depresi, akhirnya membunuh orang-orang dengan membunuh, massacre, membunuh anak-anak sekolah, teman-temannya dengan senjata. Itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang depresi. Makanya kita perlu berdoa buat anak-anak kita, supaya mereka tuh tidak menjadi depresi oleh karena sekolah, demand ya, permintaan yang sangat besar sekali di dalam dunia ini, dalam hidup mereka, studi-studi mereka. Biarlah kita terus menopang anak-anak kita agar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Salam kenal Ibu, saya minta bantuan Ibu, tolong doakan saya Ibu. Saya sudah mau 1 tahun ini lamar kerja di kapal Spanyol, tapi belum dipanggil nih Bu. Doakan bos saya, kalau bisa saya cepat berangkat. Kalau menurut saya sih Pak, tunggu dulu deh.
karena banyak ini kapal-kapal pesiar lagi kena coronavirus, dan itu di kapal itu seperti boleh dikata kapal pesiar ini seperti kayak penjara, Pak. Penjara berjalan gitu loh, cuma mewah tempatnya. Jadi makanya penjara ini kan kosong nih sekarang, di mana-mana dikeluarin semua. Karena Pak, udaranya tidak sirkulasi udara tidak jalan-jalan, tidak bergerak gitu. Jadi penularannya sangat cepat sekali. Jadi menurut saya Pak, saat ini untuk pekerjaan Bapak mendingan mengucap syukur, berserah kepada Tuhan, bersuka cita, dan minta kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak, kami berdoa buat Bapak Jiber Manafe Tuhan, agar Tuhan apa yang menjadi kerinduannya untuk diterima di pekerjaan kapal ini Tuhan boleh terjadi. Tapi Tuhan, kami minta, hamba berdoa agar Engkau memberikan jawabannya tepat pada waktumu Tuhan, karena waktu-waktumu itu adalah yang sempurna, tidak ada yang mustahil. Kalau memang waktumu Tuhan, Engkau menginginkan dia bekerja saat ini, maka Tuhan kami berdoa pemeliharaanmu terjadi atas dia, agar tidak ada terjadi terkontaminasi dengan coronavirus di kapal di mana dia bekerja. Perlindunganmu ada pada beliau Tuhan, dan juga Tuhan dia boleh melayani Engkau di kapal-kapal, melayani jiwa-jiwa. Pakailah hidupnya Tuhan untuk menjadi alatmu Tuhan, yang setia menginjili Tuhan di kapal-kapal layar Tuhan, atau jiwa-jiwa yang dia temuin di tempat pekerjaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bukakan jalan-jalan, bukakan pintu-pintu kesempatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan pada saat ini Bapak, untuk mendapatkan pekerjaan dan pencukupan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin ya Bapak ya. Mudah-mudahan kehendak Tuhan yang jadi ya Pak ya. Doan tentang replying to Asaltial. Ibu Hana, bisakah doakan tentang hal ini? Hal ini apa Ibu? Yang tadi sudah di reply. Oke, nanti saya lihat ya. Saya mau tanya, untuk sekolah kenabian itu apa diperuntukkan untuk mereka, bagi mereka yang punya karunia kenabian atau seorang pendoa biasa yang bisa bergabung. Kalau Ibu, kuncinya Ibu seorang pendoa, karena ini sekolah doa juga. Jadi kalau Ibu memang seorang pendoa atau punya kerinduan berdoa, ya boleh bergabung. Berarti Ibu sebenarnya kalau belum bergerak dalam nabi itu boleh diizinkan masuk sekolah sini. Ya bisa-bisa Ibu nanti banyak pengetahuannya, jadi cepat gitu loh bergeraknya. Amin. Jadi boleh bergabung. Amin, sama-sama Sister Marita. Pak Yusdais, pasca mimpi ada binatang laut keluar dari satu persatu, kemudian naik ke langit, dan itu ada suara di cakrawala, semuanya akan kuberikan kepadamu. Apakah itu bicara jiwa-jiwa? Mimpi ada binatang-binatang laut. Itu binatang laut keluar satu persatu, kemudian naik ke langit. Binatang laut itu, yang kita tahu binatang dari laut itu adalah Leviathan gitu ya. Itu berbicara roh jahat begitu. Kalau dia naik ke langit, keluar satu persatu, kemudian naik ke langit, dan ada suara dari cakrawala, semuanya akan kuberikan kepadamu. Apakah itu bicara tentang jiwa-jiwa, Bu? Menurut saya ini kayaknya penglihatan ini Pak, bukan penglihatan dari apa ya, tentang maksudnya Tuhan gitu, yang kayaknya kalau saya perhatikan dari mimpi ini Pak, itu iblis yang keluar memimpin di udara gitu ya, dari laut gitu loh. Leviathan itu di Alkitab dikatakan di Lewiatan, naga ya, naga itu bentuknya naga. Dia naik ke atas binatang ini, dan itu binatang itu selalu berbicara tentang roh jahat. Jadi ketika saudara, ada orang di gereja di zaman dulu, angkatan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, katanya ada gerakan Tuhan yang anak-anak Tuhan tuh mulai mengaum seperti singa. Ada yang menggunggung gitu ya. Itu katanya manifestasinya seperti ini. Saya mau mengatakan kepada saudara, jangan terpancing dengan yang oh ada revival, ada kegerakan roh Allah di sana, oh ada mujizat Tuhan, sampai ada orang yang mengaum. Dulu saya pernah ada di sekitar, ada orang-orang yang mengaum seperti singa, wow gitu loh saudara-saudara. Waktu saya dengar itu, terus terang saya nggak sejahtera ya, saya tidak sejahtera, walaupun itu dari anak-anak Tuhan. Tapi itu adalah suatu trendy yang ngetrend pada waktu itu dari Toronto Blessing, saudara, dari Toronto, yang akhirnya tuh jadi kayak ngalur ngidul gitulah, nyamber kemana-mana gitu loh. Jadi saudara-saudara,
berhati-hati kalau ada satu ibadah yang mengatakan kebangunan rohani terjadi, kebangunan rohani KKR, lalu orang saudara mulai kesurupan, atau orang-orang mulai kayak ada yang saya pernah lihat nih ya, waktu saya di Hawaii. Jadi katanya dia nabi begitu. Saya perhatikan saudara-saudara ya. Jadi hati-hatilah kalau orang menyebut dirinya nabi, karena saudara satu-satunya yang bisa kita lihat daripada buah nabi itu adalah bahwa mereka itu, ajaran mereka itu dari Alkitab, dari biblical, nggak melenceng dari Alkitab gitu loh maksud saya. Mereka memberitakan Injil Tuhan. Dan kedua, mereka tidak selalu melulu membicarakan tentang uang gitu ya, berkat terus gitu ya. Memang ada, saya percaya ada aja mungkin nabi yang memang khusus, mungkin jangan-jangan mungkin Tuhan kasih dia karunia untuk apalah melepaskan berkat-berkat, ya nggak tahu lah, urusan Tuhan dengan dia lah, saya nggak mau menghakimi gitu ya. Tapi setahu saya kalau nabi itu dia nggak selalu melulu berkat-berkat saudara. Biasanya itu nabi itu selalu memulihkan, nabi yang benar itu selalu memulihkan pelayanan mereka itu, penyembahan mesbah daripada umat Tuhan kepada Yesus. Itu selalu itulah pesannya Nabi Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk kembali bertobat, mengajak umat Tuhan untuk kembali ke Tuhan, memulihkan keadaan hati umat Tuhan, penyembahannya bersama dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan betul-betul pesan-pesan saya itu saudara-saudara, sekalipun saudara banyak yang mungkin gak suka dengar kata-kata Nabi, tapi saudara-saudara perhatikanlah pesan saya. Selalu saya katakan berdoa, bersekutu, perjamuan pribadi, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Selalu saya menekankan di sana, saudara-saudara. Kalau saudara di sana, saudara nggak akan pernah salah. Saudara-saudara, karena apa? Seorang nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu itu saudara, mereka selalu menjauhkan umat Tuhan daripada Tuhan, dan membuat umat Tuhan itu selalu bergantung kepada mereka, berfokus kepada mereka, bukan membawa mereka kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara beda, saudara-saudara ya. Dan juga yang namanya nabi yang benar itu saudara-saudara, mereka tuh tidak menjual urapan. Misalnya begini, saudara, urapan Tuhan lagi ada di tempat ini. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari saudara-saudara saat ini juga, kalau saudara ingin diberkati, mari curahkan berkat-berkatnya pada saat ini juga pada pelayanan saya, saudara-saudara. Nah, ada banyak saudara-saudara hamba-hamba Tuhan di luar negeri ini seperti itu. Saya pernah saudara-saudara nonton, saya udah haus banget gitu ya, mau dengerin nabi-nabi Tuhan juga yang lain. Saya mau ikut sekolah nabi. Aduh, saya mau rindu impartasinya gitu loh. Kayaknya tuh hamba Tuhan ini kayaknya gimana gitu ya, firmannya kayaknya bener gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ketika saya udah minta Tuhan, saya mau diimpartasi Tuhan, tahu-tahu ujung-ujungnya impartasinya $1,000 saudara. Ya ampun, astaga, saya pikir begini, Tuhan, ini bagaimana? Saya nggak punya uang untuk bayar $1,000 untuk diminta diimpartasi. Di mana itu? Di Alkitab nggak ada kan, di Alkitab itu untuk diimpartasi bayar $1,000, saudara-saudara. Nah, ini yang saudara-saudara mesti jauhi gitu loh. Banyak orang yang kelihatannya itu kesannya itu apa yang namanya, nanti di sekolah kenabian deh, saudara bisa harus saya terjemahkan lagi saudara, bagaimana mengenali ciri-ciri nabi palsu. Ada juga nabi saudara yang cincinnya banyak, 5 besar-besar. Saudara-saudara, Tuhan itu kita mesti diberkati. Ya, God bless us. If you bless me, God bless you. Kalau saudara memberkati saudara juga diberkati Tuhan. Itu pengajaran dari mana itu di Alkitab, saudara-saudara? Itu jangan mau dipengaruhi pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Amin, saudara-saudara. Kalau sudah ada bicara-bicara soal bagi berkatnya kemari, uangnya berkati, saudara-saudara, yang saya membuat confident dalam pelayanan saya. Orang mungkin meragukan gitu ya, tapi saya yang mau confident, saya tuh bukan pemanipulator, saudara-saudara. Saya benar nabi Tuhan, dan saya nggak suka memanipulasi orang, saudara. Saya bukan tipe orang saya takut akan berhubungan dengan uang. Oleh karena itu saya nggak pernah cacat. Pelayanan saya mulai dari zaman di Indonesia sampai saat ini, saya tidak pernah cacat uang, saudara-saudara, di dalam pelayanan saya. Karena saya harus berhati-hati, karena takut
Cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi saudara, makanya saya bilang hati-hati kalau ada seorang yang menamakan hamba Tuhan, nabi, pendeta, apa saja, rasul, sudah berbicara mengatakan berikan kepada saya. Kalau engkau di urapan Tuhan ada di tempat ini, kalau engkau memberkati pada saat ini juga urapan sedang mengalir, maka engkau akan diberkati Tuhan. Saudara bertanya kepada Tuhan dah, mau diberikan atau tidak. Tapi setahu saya pelayanan Yesus tidak seperti itu. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama pelayanannya tidak seperti itu, tidak menjual urapan. Amin. Ibu Neti minta dukungan doa untuk anak saya, Jason, umur 10 bulan, dipulihkan sempurna dari sakitnya. Sudah 3 kali operasi usus naik di rongga dada tapi gagal di Jakarta. Keadaannya sekarang masih demam, doakan ya Bu. Yuk kita berdoakan yuk saat ini. Bapak, kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk anak ibu dari Neti Masliana Simarmata. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, kami minta perkenanan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk anaknya yang bernama Jason ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan kesembuhan. Kami perkatakan kesembuhan untuk Jason. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan keadaan Jason, turunkan demamnya Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan semua organ-organ tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami perkatakan kesembuhan, kami perkatakan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan firman Tuhan atas tubuh Jason saat ini Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakitnya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, selingkupi dia Tuhan dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah bangkit, mengalahkan segala kuasa maut dan sakit penyakit, dan Engkau memakukannya di atas kayu salib, dan Engkau naik Tuhan ke surga untuk Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang setia. Dan kami berdoa untuk obat-obat yang saat ini masuk ke dalam tubuh Jason, baby Jason Tuhan. Tuhan, pulihkan keadaannya. Engkau nyatakan kuasa darah Yesus di dalam segala obat-obat yang masuk di dalam tubuhnya. Engkau urapi Tuhan, supaya Tuhan boleh menjadi kekuatan darah Yesus yang mencuci segala organ-organ tubuhnya, yang memulihkan segala peredaran-peredaran darahnya Tuhan. Mulai dari DNA-nya, mulai dari urat-urat nadinya, dimulai dari saluran-saluran peredaran darah di otak, di seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah keluarga ibu Tuhan, Ibu Neti Tuhan, oh Tuhan, boleh bersyukur dalam keadaan ini Tuhan, tetap mencari Engkau. Apapun yang terjadi mereka selalu bersyukur Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin Ibu. Terima Ibu sudah didoakan. Saat ini saya mau tutup dulu ya Ibu, karena saya harus bekerja untuk lagu-lagu saya. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Amin. Minta dukungan doa buat saya sendiri, Ibu Hana, biar saya juga lebih semangat dalam pelayanan di Belanda. Amin Ibu Novi, selamat melayani di negeri Tuhan. Tuhan memberkati. Bye-bye.